Ya, setelah nyusep 5,16% pekan lalu, sementara itu di kawasan Asia Pasifik, IHSG juga menjadi yang terburuk sepanjang pekan lalu. IHSG ditutup melorot 132,96 poin atau 1,93% ke level 6.742,57 pada akhir pekan perdagangan pekan lalu. Fluktuasi yang masih besar dampak dari ketegangan perang dagang Amerika Serikat Tiongkok. Kondisi ekonomi dalam negeri menjadi penyebab IHSG merana di pekan lalu. Nah, lalu bagaimana prediksi market di awal pekan ini? Sudah tergabung melalui sambungan Zoom pengamat pasar modal Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans. Ya, Ya, Pak selamat Hans, pagi Pak. ya banyak sekali mengatakan salah satu pemicu pelemahan bursa pekan lalu karena melemahnya indeks Wall Street sekitar 1%. Nah, kalau kita melihat pelemahan tersebut ini merespon dari rencana pengumuman kebijakan tarif dagang baru oleh Presiden Donald Trump yang akan diumumkan Senin ini waktu setempat, Pak. Bagaimana Anda melihat sentimen eksternal ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ini sentimen utama ya yang mempengaruhi pasar kita dari beberapa pekan pasca pelantikan Donald Trump. Sebenarnya tadinya pasar berpikir bahwa begitu Trump dilantik, dia langsung melancarkan perang dagang dengan agresif. Tapi sempat terpending, baru awal Februari dia merencanakan perang dagang tadi ya. Jadi kalau kita lihat Meksiko, Kanada, dia tarif 25 tapi dicabut, ditunda 1 bulan. Kemudian Tiongkok tetap dikenakan 10%. Nah, hari ini pasar juga tertekan turun karena akhir pekan Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada banyak negara dan pagi-pagi sudah terlihat ada berita bahwa Donald Trump mengenakan tarif 25% untuk baja dan aluminium ya. Ini yang menyebabkan pasar terkoreksi turun. Mhm. Pak Hans, ini salah satu data eksternal yang menarik perlu kita kritisi adalah mengenai penurunan signifikan dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Kalau dirilis dari US Change Non-Farals-nya sendiri mencapai 307 nih Pak, dari 143. Kemudian private payroll juga mengalami penurunan Pak, 273 ribu menjadi 111 ribu. Bagaimana ini juga akan mendrive sentimen negatif buat market kita Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, yang pasar lihat adalah pasar tenaga kerja US itu masih cukup baik karena dia malah bergerak turun ya angka penganggurannya ke 4% gitu. Jadi biarpun ada indikasi memang agak melambat pasar tenaga kerjanya, tetapi dia bergerak turun ke bawah. Ditambah inflasi yang diprediksi akan naik ke 4,3 gitu ya, beberapa hal ini dan tarif yang diterapkan Trump itu bisa mendorong inflasi tetap tinggi. Nah, kebijakan ini diperkirakan akan menyebabkan Federal Reserve tidak cepat menurunkan suku bunga dan baru diperkirakan bulan Juni memulai pemotongan bunga. Dan saat ini pasar melihat potensi satu kali saja pemotongan bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve. Dan ini jadi suatu sentimen negatif ya untuk pasar keuangan, termasuk untuk pasar saham kita. Kalau kita bicara ke internal Pak, Bank Indonesia ini masih memandang kebijakan ekonomi Donald Trump ini akan berpotensi meningkatkan inflasi seperti tadi Anda katakan dan menciptakan ketidakpastian global termasuk dampaknya terhadap aliran modal ke negara berkembang seperti Indonesia. Bagaimana market dalam melihat kondisi ini Pak dalam pekan ini? Ya, kalau kita lihat ya dalam bulan Januari terlihat sekali aliran dana itu keluar ya dari pasar emerging market Asia gitu ya. Ada 12,5 miliar US dollar ya keluar dari pasar saham India, Taiwan, Korea Selatan, kemudian Indonesia, Vietnam, Filipina ya. Jadi nampaknya kebijakan Donald Trump ini menyebabkan yield obligasi Amerika tetap tinggi, inflasi diperkirakan naik dan dengan kondisi pasar tenaga kerja US yang masih cukup kuat, ini menyebabkan dana berbalik arah masuk kembali ke advanced country, salah satunya ke Amerika. Dan jangan lupa juga, pasar juga mencerna dengan seksama ada rencana pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan Donald Trump. Nah, kebijakan pertemuan mereka ini berpotensi untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina, di mana bila konflik ini berakhir diperkirakan dana akan kembali outflow dari emerging market kembali ke Eropa karena valuasi mereka yang lebih murah saat ini. Jadi memang beberapa hal ini menyebabkan ada tekanan outflow dan cenderung menekan nilai tukar rupiah kita. Mhm. Pak, kalau kita bicara mengenai dalam negeri kembali, apakah lesunya perekonomian di 2024 lalu ini menjadi penyebab IHSG juga ambruk, Pak? Karena data pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 tidak sehebat ekspektasi dan justru lebih rendah daripada 2023, Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat
angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis itu 5,03, itu agak di bawah ekspektasi harapan bahwa kita bisa tumbuh 5,2%. Kemudian kalau Indonesia ingin memang tumbuh 8% di 5 tahun dari saat ini di 2029, kita perlu pertumbuhan 5,7% ya di tahun ini sebelum melanjutkan akselerasi berikutnya gitu. Nah, sekarang terlihat ada potensi bahwa pertumbuhan kita akan cenderung melambat gitu ya. Salah satu yang menjadi perhatian pasar juga adalah pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Memang kita harus menyadari ada hutang cukup besar ya 800-an triliun yang akan jatuh tempo ya, ini memaksa pemerintah melakukan penghematan anggaran. Nah, tetapi pemotongan anggaran yang cukup drastis yang dilakukan oleh pemerintah ini juga berpotensi mengganggu gitu ya layanan publik gitu ya, kemudian pemeliharaan infrastruktur, dan kalau pemerintah menyetop program-program seperti seminar di hotel, perjalanan ke daerah, ini tentu akan memukul sektor perhotelan dan transportasi. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan orang agak sedikit khawatir gitu ya tentang uh, anggaran pemerintah ini ya, apalagi ada kekhawatiran investor udah lama gitu ya tentang program MBG ya, makan bergizi gratis ya, yang dimana alokasi anggarannya ditambahkan. Nah, kekhawatirannya adalah defisit yang melebar memaksa pemerintah menerbitkan surat utang yang lebih banyak di tengah yield yang lebih tinggi gitu ya, dan ini tentu menyebabkan tekanan pada pasar keuangan. Mhm. Terakhir Pak, dengan kompleksitas isu eksternal, kemudian juga wait and see-nya market dalam negeri terhadap kebijakan Amerika Serikat, apa rekomendasi saham untuk pekan ini Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita harus sedikit sabar gitu ya menanti arah dari global gitu ya, karena sebenarnya faktor yang lebih dominan saat ini adalah perang tarif yang dilancarkan Donald Trump. Ya, jadi mungkin dalam kuartal 1 gitu ya kita akan melihat volatilitas yang cukup tinggi karena Donald Trump baru memulai ya wacana-wacana perang dagangnya. Jadi volatilitas cukup tinggi, jadi kita harus melakukan buying weakness. Yang kedua, program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sebenarnya salah satu program quick win yang diharapkan bisa mendistribusikan dana kepada lapisan yang lebih bawah gitu ya, sehingga mendorong ekonomi kita bisa kembali lebih tumbuh gitu. Nah, kami sendiri melihat bahwa harus lakukan buying weakness ya, terutama saham consumer good yang kemungkinan masih akan tetap kuat ya, seperti ICBP, Mayora gitu ya. Kemudian saham-saham perbankan yang tertekan turun cukup banyak, ini bisa diakumulasi untuk jangka yang lebih panjang ya, seperti BRI, Mandiri gitu ya. Dan yang paling kuat sebenarnya BCA ya, karena kita lihat LDR-nya masih cukup terjaga gitu. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga market kita tidak terlalu terburu-buru untuk melihat kebijakan-kebijakan apapun yang nanti terjadi secara global maupun internal. Dan potensi tadi yang masih banyak bisa dikembangkan terutama terkait dengan saham-saham rekomendasi Anda tadi. Terima kasih untuk perbincangannya pagi ini Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak.